Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Nah, kali ini saya berkesempatan menjadi moderator yang akan memandu presentasi kami pada kali ini. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk membahas materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu, di mana kelompok kami terdiri dari... Nah, kali ini kami berkesempatan membahas mengenai judul besarnya yaitu pendekatan dalam manajemen kelas. Kami akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu adalah pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan buku masak, dan pendekatan instruksional. Langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan siswa dengan menerapkan disiplin yang tegas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengontrol tingkah laku serta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Dalam pendekatan ini, biasanya guru melakukan kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Namun, tak hanya peserta didik, guru pun harus konsisten dalam melaksanakannya. Pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam mengelola kelas. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan aturan. Yang kedua, perintah, pengarahan dan pesan. Yang ketiga, menggunakan teguran ramah. Yang keempat, menggunakan pengendalian dengan mendekati. Yang kelima, menggunakan pemisahan dan pengecualian. Pendekatan intimidasi atau ancaman. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku siswa. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, paksaan, ancaman, serta menyalahkan. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Peran guru di sini adalah menggiring peserta didik berperilaku sesuai dengan keinginan guru sehingga mereka merasa takut untuk melanggarnya. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku peserta didik yang menyimpang. Sekalipun pendekatan ini secara luas dan ada manfaatnya, terdapat banyak kecaman terhadap pendekatan ini. Penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala masalahnya saja, bukan masalah itu sendiri. Kelemahan yang timbul dari penerapan pendekatan ini adalah tumbuhnya sikap permusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan siswa. Pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Pendekatan buku masak adalah pendekatan berbentuk rekomendasi berisi daftar hal yang harus dilakukan atau yang harus tidak dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas tanpa banyak berpikir lagi. Pendekatan resep atau cookbook dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian, bahwa pengajarannya dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajemen kelas.
Perilaku instruksional mempunyai potensi mencapai dua tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Para pengembang pendekatan instruksional menyarankan kepada guru untuk memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menyampaikan kurikulum dan pelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai secara empirik dianggap sebagai penangkal perilaku siswa yang menyimpang. Yang kedua, menerapkan kegiatan yang efektif. Ketiga, menyediakan daftar kegiatan rutin kelas. Keempat, memberikan pengarahan yang jelas. Kelima, menggunakan dorongan yang bermakna. Keenam, memberikan bantuan mengatasi rintangan. Ketujuh, merencanakan perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, mengatur kembali struktur situasi. Nah, dengan berakhirnya penyampaian materi kami yang terakhir tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada kesempatan kali ini. Teman-teman semua, kami berharap apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan pastinya memberikan manfaat serta ilmu yang baru bagi teman-teman. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.